Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Wahidi Putra dengan NIM 21136002 dari Prodi Geografi NK dengan mata kuliah Geografi Tanah dengan dosen pengampu Bapak Didi Hermon. Pada hari ini saya akan membahas topik mengenai geografi tanah, yaitu komposisi tanah guna memenuhi persyaratan mata kuliah geografi tanah. Komposisi tanah. Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah, di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Keberadaan air di dalam tanah menempati pori-pori tanah sehingga berguna untuk melarutkan unsur hara dalam tanah, membantu proses pelapukan bahan induk menjadi tanah, sedangkan kandungan udara yang terdapat di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup. Kemudian, bahan-bahan tersebut membentuk bagian padat tanah. Oleh karena itu, kandungan mineral, organik, air, dan udara berperan penting dalam penyusunan tanah. Tanah terbentuk dari transformasi zat mineral, organik, air, dan udara. Jadi, komponen penyusun tanah terdiri dari mineral, organik, air, dan udara. Tanah terdiri atas 4 komponen, yaitu mineral sebanyak 45%, bahan organik sebanyak 5%, air sebanyak 20-30%, dan udara sebanyak 20-30%. Di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis tanah. Perbedaan jenis tanah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Penyinaran tanah yang berbeda. 2. Ada tidaknya tumbuhan penutup tanah. 3. Relief. Hal ini menyebabkan terdapatnya perbedaan variasi iklim meskipun di daerah yang sama. Dan 4. Curah hujan yang berbeda-beda. Sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup, tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan, mineral, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah dapat berubah dan berbeda-beda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Bahan padat penyusun tanah adalah berupa batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini sering disebut dengan humus. Humus memiliki peranan yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Air dan udara akan menempati daerah pori-pori tanah atau rongga yang terletak di antara partikel atau batuan tanah. Selain itu, rongga udara juga dapat kita jumpai di antara partikel-partikel tanah dengan akar tumbuhan ataupun antara akar tanaman dengan batu. Aktivitas hewan juga dapat membentuk rongga udara. Berbeda dengan komposisi tanah secara umum, tanah gambut memiliki komposisi yang terdiri dari bahan padat 100% berupa bahan organik dan ruang porinya 100% terisi air. Tanah gambut tidak mengandung bahan mineral dan udara. Hal ini mengakibatkan tanah gambut tidak produktif jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di Indonesia, tanah gambut banyak ditemukan di kawasan rawa, di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Papua. Setiap komponen penyusun tanah memiliki peranannya masing-masing, seperti 1. Partikel mineral sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. 2. Udara untuk pernafasan akar dan organisme tanah. 3. Air untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. 4. Bahan organik, sumber bahan makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon tumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.